Video kali ini membahas tentang soal P3K teknis sesuai Surat Edaran Menpan RB tahun 2024, materinya mencakup poin-poin pada tabel tersebut. Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe, agar admin semangat mengupload video-video terbaru. Sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1, seorang pegawai di Dinas Pendidikan melaporkan bahwa perangkat komputer yang baru saja diterima memiliki spesifikasi yang berbeda dari dokumen pengadaan. Jika Anda bertanggung jawab atas pemeriksaan sarana dan prasarana, apa tindakan yang paling tepat untuk dilakukan? A. Mencatat perbedaan spesifikasi dalam laporan pemeriksaan dan menghubungi penyedia barang untuk klarifikasi. B. Menggunakan perangkat tersebut tanpa mempermasalahkan perbedaan spesifikasi karena masih bisa berfungsi. C. Menunggu instruksi atasan sebelum melaporkan perbedaan spesifikasi. D. Meminta pegawai yang menerima barang untuk mengabaikan perbedaan spesifikasi demi kelancaran pekerjaan. E. Membiarkan perbedaan spesifikasi tanpa tindakan karena bukan tanggung jawab langsung. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mencatat perbedaan spesifikasi dalam laporan pemeriksaan dan menghubungi penyedia barang untuk klarifikasi. Jawaban A. Karena memastikan kesesuaian spesifikasi dengan dokumen pengadaan adalah langkah krusial dalam pemeriksaan sarana dan prasarana. Soal nomor 2, saat melakukan audit internal di kantor pemerintahan, Anda menemukan bahwa beberapa dokumen pencatatan sarana dan prasarana tidak diperbarui selama 6 bulan terakhir. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pelacakan aset. Apa langkah terbaik yang harus Anda lakukan? A. Mengabaikan dokumen yang tidak diperbarui karena aset masih bisa ditemukan. B. Menunggu perintah dari atasan sebelum memperbarui pencatatan. C. Mengupdate seluruh dokumen pencatatan dengan data terbaru dan menetapkan jadwal pembaruan rutin. D. Membiarkan pegawai masing-masing unit bertanggung jawab sendiri atas pencatatannya. E. Membuat pencatatan baru tanpa mengacu pada dokumen lama. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengupdate seluruh dokumen pencatatan dengan data terbaru dan menetapkan jadwal pembaruan rutin. Jawaban C. Karena pencatatan yang akurat dan terstruktur memastikan kelancaran administrasi serta memudahkan pengelolaan aset. Soal nomor 3, dalam proses pendistribusian alat kesehatan ke beberapa puskesmas, Anda menemukan bahwa ada unit yang menerima lebih banyak daripada kebutuhan mereka, sementara unit lain mengalami kekurangan. Bagaimana Anda mengatasi masalah ini? A. Menyusun ulang pendistribusian berdasarkan analisis kebutuhan tiap unit. B. Membiarkan distribusi tetap berjalan sesuai data awal untuk menghindari perubahan prosedur. C. Meminta unit yang kelebihan untuk menyimpan alat tersebut sebagai cadangan. D. Menyerahkan masalah ini kepada atasan tanpa memberikan rekomendasi solusi. E. Menunda pendistribusian hingga ada arahan baru dari pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menyusun ulang pendistribusian berdasarkan analisis kebutuhan tiap unit. Jawaban A. Karena distribusi yang tepat memastikan pemanfaatan sarana secara optimal dan mencegah pemborosan sumber daya. Soal nomor 4. Anda bertanggung jawab atas inventarisasi peralatan kantor. Saat melakukan pengecekan, Anda menemukan bahwa beberapa barang tidak tercatat dalam daftar inventaris, tetapi sudah digunakan oleh pegawai lain. Apa yang harus Anda lakukan? A. Mengabaikan barang yang tidak terdaftar karena masih digunakan dengan baik. B. Mengambil barang tersebut dari pegawai yang menggunakannya tanpa konfirmasi lebih lanjut. C. Membuat daftar inventaris baru tanpa memverifikasi data lama. D. Menunggu audit berikutnya untuk memperbarui daftar inventaris. E. Mencatat barang tersebut dalam daftar inventaris dengan melacak penggunaannya secara rinci. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Mencatat barang tersebut dalam daftar inventaris dengan melacak penggunaannya secara rinci. Jawaban E. Karena pencatatan yang akurat sangat penting dalam menjaga transparansi dan pengelolaan aset. Soal nomor 5, beberapa unit kerja di kantor Anda mengeluhkan kesulitan dalam mengakses peralatan kerja tertentu karena aturan pemakaian yang terlalu ketat. Apa tindakan terbaik yang bisa Anda lakukan? A. Mengevaluasi kembali aturan penggunaan sarana dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pegawai. B. Menghapus aturan yang ada agar semua pegawai bisa menggunakan sarana tanpa batasan.
C. Membiarkan aturan yang berlaku tetap diterapkan tanpa revisi. D. Meminta setiap pegawai membawa peralatan kerja sendiri agar tidak bergantung pada fasilitas kantor. E. Memberikan prioritas penggunaan hanya kepada pegawai senior. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengevaluasi kembali aturan penggunaan sarana dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pegawai. Jawaban A. Karena aturan yang fleksibel dan efisien dapat meningkatkan produktivitas kerja. Soal nomor 6. Saat melakukan pengecekan sarana dan prasarana, Anda menemukan bahwa beberapa unit kerja tidak menjaga kebersihan dan ketertiban ruang kerja mereka. Hal ini berdampak pada kenyamanan dan efisiensi kerja. Apa langkah yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Membiarkan kondisi seperti biasa karena masih bisa digunakan. B. Menyusun kebijakan kebersihan yang mengatur tanggung jawab setiap unit kerja. C. Meminta petugas kebersihan untuk menangani masalah ini sendiri. D. Memberikan peringatan lisan tanpa membuat kebijakan tertulis. E. Menunggu hingga ada keluhan dari pegawai lain sebelum bertindak. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyusun kebijakan kebersihan yang mengatur tanggung jawab setiap unit kerja. Jawaban B. Karena kebijakan yang jelas memastikan lingkungan kerja tetap bersih dan nyaman. Soal nomor 7. Di kantor Anda, terdapat beberapa peralatan yang sering mengalami kerusakan berulang karena pemakaian yang tidak sesuai prosedur. Apa langkah terbaik untuk mengurangi kejadian ini? A. Mengganti peralatan dengan yang baru setiap kali terjadi kerusakan. B. Membiarkan pegawai menggunakan peralatan sesuka hati. C. Mengadakan sosialisasi tentang pemeliharaan dan penggunaan sarana yang benar. D. Mengurangi frekuensi penggunaan agar tidak cepat rusak. E. Menunggu hingga semua peralatan mengalami kerusakan total sebelum bertindak. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengadakan sosialisasi tentang pemeliharaan dan penggunaan sarana yang benar. Jawaban C. Karena edukasi dapat mengurangi tingkat kerusakan dan meningkatkan efisiensi penggunaan. Soal nomor 8, seorang pegawai meminta peminjaman kendaraan dinas untuk keperluan pribadi dengan alasan mendesak. Bagaimana sebaiknya Anda merespons permintaan ini? A. Menolak peminjaman karena kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan kantor. B. Mengizinkan peminjaman karena alasan pribadi pegawai dianggap penting. C. Meminta pegawai tersebut mengajukan permohonan resmi agar bisa dipertimbangkan. D. Mengabaikan permintaan tanpa memberikan respons. E. Memberikan izin peminjaman dengan syarat kendaraan harus dikembalikan tepat waktu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menolak peminjaman karena kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan kantor. Jawaban A. Karena penggunaan kendaraan dinas harus sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Soal nomor 9. Saat melakukan audit ketersediaan sarana di sebuah kantor dinas, Anda menemukan bahwa ada beberapa alat kerja yang tidak terpakai selama lebih dari 1 tahun. Namun, permintaan pengadaan alat serupa tetap diajukan setiap tahunnya. Apa langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah ini? A. Membiarkan pengadaan tetap berjalan karena sudah menjadi prosedur rutin. B. Memerintahkan semua unit menggunakan alat yang tidak terpakai sebelum mengajukan permintaan baru. C. Menghentikan semua pengadaan tanpa melakukan evaluasi lebih lanjut. D. Melakukan evaluasi menyeluruh dan menyesuaikan kebijakan pengadaan agar lebih efektif. E. Menghapus alat yang tidak terpakai dari daftar inventaris tanpa laporan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Melakukan evaluasi menyeluruh dan menyesuaikan kebijakan pengadaan agar lebih efektif. Jawaban D. Karena evaluasi yang tepat akan memastikan efisiensi anggaran serta mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana. Soal nomor 10, Anda bertanggung jawab atas pendistribusian barang inventaris di instansi pemerintah daerah. Suatu hari, Anda menerima laporan bahwa salah satu unit kerja merasa tidak mendapatkan jatah yang adil dibanding unit lainnya. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Melakukan peninjauan ulang distribusi berdasarkan kebutuhan dan urgensi setiap unit. B. Meminta unit tersebut menerima keadaan tanpa perubahan alokasi. C. Menyetujui permintaan tambahan tanpa mengevaluasi kebutuhan sebenarnya. D.
Memberikan jatah yang sama kepada semua unit tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik. Menunda distribusi hingga ada kebijakan baru. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Melakukan peninjauan ulang distribusi berdasarkan kebutuhan dan urgensi setiap unit. Jawaban A. Karena distribusi sarana harus mempertimbangkan urgensi dan efektivitas pemanfaatan. Soal nomor 11. Di instansi tempat Anda bekerja, terdapat permintaan peminjaman ruang rapat oleh 2 unit berbeda dengan jadwal yang sama. Namun, hanya 1 ruang yang tersedia. Bagaimana Anda menyelesaikan konflik ini? A. Menentukan prioritas berdasarkan urgensi dan kepentingan acara masing-masing unit. B. Memberikan ruang kepada unit yang mengajukan permintaan terlebih dahulu. C. Meminta kedua unit untuk berbagi ruang dalam waktu yang bersamaan. D. Menjadwalkan ulang semua permintaan tanpa mempertimbangkan urgensi. Membiarkan mereka menyelesaikan masalah sendiri tanpa campur tangan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menentukan prioritas berdasarkan urgensi dan kepentingan acara masing-masing unit. Jawaban A. Karena keputusan harus mempertimbangkan efektivitas dan dampak kegiatan yang akan dilaksanakan. Soal nomor 12. Saat melakukan pengecekan di lingkungan kantor, Anda menemukan bahwa beberapa pegawai tidak menggunakan alat kerja sesuai prosedur, sehingga mempercepat kerusakan peralatan. Apa yang harus Anda lakukan untuk mencegah hal ini terjadi di masa depan? A. Mengabaikan masalah karena alat masih bisa digunakan. B. Mengadakan pelatihan penggunaan alat kerja sesuai standar operasional. C. Menyediakan alat baru setiap kali terjadi kerusakan tanpa edukasi lebih lanjut. D. Melaporkan pegawai yang melakukan kesalahan tanpa memberikan solusi. Membatasi penggunaan alat hanya untuk pegawai tertentu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengadakan pelatihan penggunaan alat kerja sesuai standar operasional. Jawaban B. Karena edukasi dapat meningkatkan pemahaman pegawai dan memperpanjang masa pakai sarana yang ada. Soal nomor 13. Anda bertugas mengelola permintaan peminjaman sarana kantor di Dinas Perhubungan. Seorang pegawai seringkali mengajukan permintaan peminjaman kendaraan dinas, tetapi penggunaannya tidak pernah dilaporkan dengan jelas. Bagaimana langkah terbaik dalam menangani situasi ini? A. Meminta laporan tertulis tentang penggunaan kendaraan sebelum menyetujui peminjaman berikutnya. B. Terus menyetujui peminjaman tanpa mempertanyakan penggunaannya. C. Menolak semua permintaan peminjaman dari pegawai tersebut tanpa investigasi lebih lanjut. D. Memberikan kendaraan hanya jika ada rekomendasi langsung dari atasan. Mengabaikan situasi ini karena pegawai tersebut sudah terbiasa menggunakan kendaraan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Meminta laporan tertulis tentang penggunaan kendaraan sebelum menyetujui peminjaman berikutnya. Jawaban A. Karena pencatatan yang transparan dan akurat penting untuk menghindari penyalahgunaan aset negara. Soal nomor 14. Saat melakukan pengecekan aset di instansi Anda menemukan bahwa beberapa peralatan baru belum dicatat dalam daftar inventaris, padahal sudah digunakan selama beberapa bulan. Apa tindakan yang harus Anda ambil? A. Mengabaikan pencatatan karena peralatan sudah digunakan. B. Mencatat aset tersebut dalam inventaris dan memastikan tidak ada lagi keterlambatan pencatatan di masa depan. C. Meminta pengguna peralatan mencatatnya sendiri tanpa campur tangan dari Anda. D. Menghapus peralatan yang belum tercatat dari daftar penggunaan. Menunggu hingga audit berikutnya untuk memperbarui daftar inventaris. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mencatat aset tersebut dalam inventaris dan memastikan tidak ada lagi keterlambatan pencatatan di masa depan. Jawaban B. Karena inventarisasi yang akurat sangat penting dalam pengelolaan aset pemerintah. Soal nomor 15. Di sebuah kantor pemerintahan daerah, Anda menemukan bahwa lingkungan kerja tidak terawat, banyak sarana yang rusak, dan kebersihan tidak terjaga. Pegawai juga terlihat tidak peduli dengan kondisi ini. Apa langkah paling efektif untuk mengatasi permasalahan ini? A. Mengadakan program kebersihan dan perawatan rutin dengan melibatkan semua pegawai. B. Menyalahkan petugas kebersihan tanpa mencari solusi.
C. Membiarkan kondisi seperti ini karena masih bisa digunakan. D. Meminta pegawai tertentu saja untuk bertanggung jawab terhadap kebersihan. E. Menunggu sampai ada keluhan resmi sebelum bertindak. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengadakan program kebersihan dan perawatan rutin dengan melibatkan semua pegawai. Jawaban A. Karena budaya kerja yang baik harus dibangun melalui keterlibatan seluruh pegawai dalam menjaga sarana dan prasarana. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.